Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Juniansyah. Saya di sini akan menerangkan makalah etika profesi teknologi. Di sini saya membuat dengan PowerPoint yang sudah saya ringkas sebelumnya. Jadi etika profesi teknologi informasi itu adalah dikenal dengan istilah information technology dalam bahasa Inggris, yang artinya teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Nah, untuk tujuan etika profesi teknologi informasi itu, dalam lingkup IT, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan hubungan antara profesional dengan klien, developer IT dengan klien, antara profesional sendiri atau organi profesi serta organisasi dengan pemerintah. Untuk selanjutnya di sini ada standar-standar profesi IT di Indonesia. Untuk salah satunya standarisasi profesi IT di Indonesia yang perlu diutamakan yaitu standar yang lengkap, di mana semua profesi IT di bidangnya harus dikuasai tanpa kecuali. Bagi tenaga kerja IT, sertifikasi sangat dibutuhkan, karena apabila ada sertifikasi itu berarti sudah mencukupi untuk semuanya. Nah, untuk professional development, meningkatkan international marketability, sertifikasi ini memiliki tujuan untuk membentuk tenaga kerja IT yang berkualitas dan memenuhi standar. Nah, di sini ada jenis-jenis profesi di bidang IT. 1. Programmer, pembuat aplikasi atau pembuat server. 2. IT support, seseorang biasa mengatasi masalah pada komputer. 3. Software engineer, orang-orang yang memiliki keahlian khusus untuk memproduksi perangkat lunak. 4. Database administrator, orang-orang yang ahli dalam mendesain dan memperbaiki database. Dan network engineer adalah orang-orang yang bekerja dalam teknis jaringan komputer untuk masalah maintenance atau troubleshooting. Dan yang terakhir di sini ada sistem analis, orang-orang yang ahli dalam menganalisis sistem yang akan diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada kode etik profesi di bidang IT. Nah, di sini ada kode etik pengguna internet. 1. Tidak mempublikasikan informasi yang menyindir orang lain atau kelompok, atau tidak mempersebarluaskan hoax. Nah, di sini ada kode etik programmer. Kode etik programmer yaitu tidak boleh menjiplak atau mengcopy paste suatu programmer orang lain. Dan untuk kode etik seorang profesional IT itu tidak membuat program yang asal-asalan, harus detail, membuat program yang dapat menjamin keamanannya. Nah, di sini ada contoh-contoh pelanggaran kode etik di bidang IT. Untuk 1A, kejahatan komputer adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Untuk B, netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. C, e-commerce, perdagangan atau bisnis melalui internet dengan adanya kegiatan transaksi perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, pelanggaran haki. Pelanggaran haki contohnya pembajakan program, penjualan program ilegal dengan pengunduhan secara ilegal. Nah, slide selanjutnya, tujuan kode etik di bidang IT. Ada beberapa contohnya. Untuk salah satunya, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, dan untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan di slide yang selanjutnya di sini ada penyebab pelanggaran kode etik pada bidang IT. Ada beberapa contoh. 1. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, dan kurangnya pengertian kode etik pada masyarakat, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Dan yang terakhir, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
Dan untuk slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari semua slide yang di atas, kode etik itu dibutuhkan sebagai pedoman atau acuan bagi pengguna IT agar tidak terjadi pelanggaran atau paling tidak bisa meminimalkan tindakan pelanggaran kode etik di bidang IT dan terhindar dari kejahatan di bidang IT. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang etika profesi teknologi informasi.